Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dira Elvina Safitri dari perwakilan kelompok 20 Pancasila yang akan menjelaskan materi tentang Pancasila dalam kajian sejarah Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahwa Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia. Pengalaman Pancasila yang mempunyai sifat interaktif atau memaksa. Siapapun yang melanggar Pancasila sebagai dasar ideologi negara harus dituntut menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila wajib dipelajari oleh rakyat Indonesia. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa pengertian dari Pancasila itu sendiri. Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia dan menjadi landasan keputusan bangsa Indonesia yang mencerminkan kepribadian bangsa dan sebagai dasar dalam mengatur pemerintahan negara Indonesia. Pancasila secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti kata panca yang artinya lima dan sila yang berarti dasar. Berarti Pancasila adalah 5 dasar. Dan yang selanjutnya yaitu pengertian Pancasila menurut beberapa ahli. Selain dari pengertian umum Pancasila, terdapat pendapat beberapa ahli atau tokoh yang memberikan pendapatnya mengenai pengertian Pancasila. Di antara lain, yang pertama, menurut Insinyur Soekarno. Pengertian Pancasila menurut Insinyur Soekarno adalah isi jiwa bangsa Indonesia secara turun-temurun yang sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yaitu falsafah bangsa Indonesia. Dan untuk yang nomor 2 yaitu menurut Profesor Dr. Andes Raden Mas Tumenggung Notonegoro, SH. Pengertian Pancasila menurut Notonegoro adalah dasar falsafah negara Indonesia sehingga dapat diartikan kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, sehingga dasar pemersatu, lambang pemersatu, dan kesatuan serta bagian pertahanan bangsa dan negara. Poin 3 yaitu pengertian Pancasila menurut Muhammad Yamin. Pengertian Pancasila menurut Muhammad Yamin adalah 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, asas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Poin yang keempat yaitu menurut Profesor Dr. Nurholis Madjid. Pancasila adalah modal untuk mewujudkan demokrasi Indonesia. Pancasila memberi dasar dan prasyarat asasi bagi demokrasi dan tatanan politik Indonesia. Pancasila menyumbang beberapa hal penting. Menurut Nurholis, adanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah diterima oleh umat Muslim Indonesia. Sejauh ini, kedua pilar itu telah mampu menjamin kebaikan konstitusional bagi rakyat Indonesia. Pada hakikatnya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diterima masyarakat Muslim oleh ajaran pertimbangan. Pertama, nilai-nilainya dibenarkan oleh ajaran agama Islam. Kedua, fungsinya sebagai poin kesepakatan antara berbagai golongan untuk mewujudkan kesatuan politik bersama. Dan untuk poin yang kelima yaitu Pancasila menurut Dr. Nicholas Drikarya, SC. Pemikiran Drikarya tentang Pancasila sebelum 1965. Soal kesatuan dikembalikannya pada hakikat manusia sebagai yang sama dan saling bersaudara. Inilah yang menjadi titik tolak uraiannya tentang Pancasila. Kontroversi agama di Indonesia dijelaskan dalam uraiannya tentang Pancasila dan religi.
Jadi, menurut Dr. Nicholas, Pancasila ini berhubungan dengan nilai religi yang terjadi di Indonesia. Rekan terakhir yaitu pengertian Pancasila menurut Dr. Kunto Wijoyo. Pencetus radikalisasi Pancasila ini merasa resah karena Pancasila hanya dijadikan sebagai lip service, bahkan dijadikan sebagai alat politik untuk melanggengkan kekuasaan. Pancasila tidak operasional, sehingga bangsa Indonesia kehilangan arah. Pancasila memang jimat sakti, namun jimat itu tidak hanya disarungkan di pinggang dan tak pernah digunakan untuk berperang melawan korupsi, apalagi dijadikan sebagai ideologi yang mengarahkan pembangunan nasional. Selanjutnya yaitu materi Pancasila pada masa kolonial Belanda. Pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuklah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa kita sebut BPUPKI, yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyadiningrat. Pada pembukaan pidato yang berlangsung di sidang pertama, Rajiman Widyadiningrat melontarkan pertanyaan, apa dasar negara kita dan mau dibentuk seperti apa? Merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam sidang BPUPKI, yaitu Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Dr. Supomo. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 untuk merumuskan falsafah dasar negara untuk negara Indonesia. Berikut adalah usulan-usulan pribadi dari ketiga tokoh, yaitu Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Dr. Supomo. Yang pertama adalah dari Muhammad Yamin. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengemukakan 5 asas bagi negara Indonesia. Yang pertama yaitu sila pertama yaitu kebangsaan, sila kedua yaitu kemanusiaan, sila ketiga yaitu ketuhanan, sila keempat kerakyatan, dan sila kelima yaitu kesejahteraan rakyat. Kedua yaitu Profesor Dr. Supomo. Pada tanggal 31 Mei 1945, Dr. Supomo mengemukakan 3 asas teori-teori bagi negara Indonesia, yaitu sila pertama teori negara perseorangan atau individualis, sila kedua yaitu paham negara kelas atau class theory, yang sila ketiga yaitu paham negara integralistik. Untuk pendapat yang terakhir yaitu menurut Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan 5 prinsip dasar negara, yaitu sila pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, sila kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga, mufakat atau demokrasi, sila keempat, kesejahteraan sosial, dan sila kelima yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pada tanggal 22 Juni 1945, Piagam Jakarta membandingkan perumusan dasar negara menjadi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan perumusan negara inilah yang menjadi Pancasila kita saat ini. Prakemerdekaan. Pada era prakemerdekaan, selepas perumusan dasar negara Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sesudah itu dibentuklah panitia kecil 9 orang untuk merumuskan gagasan-gagasan tentang dasar negara yang dilontarkan oleh 3 pembicara pada sidang pertama. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Piagam Jakarta mengesahkan pada sidang PPKI dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Piagam Jakarta itu ditulis dengan menggunakan ejaan Republik dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, A. Aramis, Abdul Kahar, Haji Agus Salim, Ahmad Subajo,
Adi Kuno, Kiai Haji Wahid Hashim, dan Muhammad Yamin. Pancasila pada masa ini mengalami masa kejayaan. Selanjutnya, pada akhir tahun 1959, Pancasila melewati masa kelamnya di mana Presiden Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Pada masa itu, Presiden dalam rangka tetap memegang kendali politik terhadap berbagai kekuatan mencoba untuk memerankan politik integrasi paternalistik. Pada akhirnya, sistem ini akan mengkhianati nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Salah satunya adalah sila permusyawaratan. Kemudian pada 1965 terjadi sebuah peristiwa bersejarah di Indonesia di mana Partai Komunis berusaha melakukan pemberontakan. Pada tanggal 11 Maret 1965, Presiden Soeharto memberikan wewenang kepada Jenderal Soeharto. Tanggal 11 Maret 1965, Presiden Soekarno memberikan wewenang kepada Jenderal Soeharto atas Indonesia. Ini merupakan era awal Orde Baru, di mana kemudian Pancasila mengalami mistifikasi. Pancasila pada masa itu menjadi kaku dan mutlak pemaknaannya. Pancasila pada masa pemerintahan Presiden Soeharto kemudian menjadi Corvelus, yang pada akhirnya kembali menodai nilai-nilai dasar yang sesungguhnya yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Pada tahun 1998, pemerintahan Presiden Soeharto berakhir dan Pancasila kemudian masuk di dalam era baru, yaitu era demokrasi hingga saat ini. Materi yang kita bahas pada mata kuliah Pancasila, dan selebihnya saya perwakilan kelompok 20 ingin meminta maaf jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.